Sungguhnya di antara ibadah yang mudah, pahalanya sangat besar, namun sering dilalaikan oleh sebagian kita adalah membasahi lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada salah seorang sahabat, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaknya lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya berzikir adalah ibadah yang sangat agung dan sangat mudah dikerjakan, mendapatkan pahala yang besar dan kapanpun bisa dikerjakan oleh seorang hamba. Dan di antara sekian banyak zikir yang agung adalah istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan istighfar mendapat perhatian khusus dalam syariat. Karenanya Nabi SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung seorang yang di hari kiamat kelak mendapati catatan amalnya banyak istighfar. Dia sungguh beruntung, kata Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi sendiri sering beristighfar. Kata Rasulullah SAW, "Innahu la yughanu ala qalbi, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Sungguhnya hatiku seakan-akan tertutup. Ada sesuatu yang menutupi hati Nabi SAW, yaitu ada sesuatu yang membuat hati Nabi tidak enak. Maka Nabi SAW mengatakan, maka aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, ya ayyuhal mu'minun tubu ila Allah, wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali. Kita sadar bahwasanya di zaman ini sangat mudah bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala kita sedang di luar rumah maupun di dalam rumah. Karena medsos, ya, setiap orang pasti memilikinya. Dan jika seorang sudah memiliki HP, sudah memiliki medsos, dia pasti bermaksiat. Pasti bermaksiat. Entah bermaksiat dengan apa yang dia lihat, entah bermaksiat dengan apa yang dia dengar, entah bermaksiat dengan apa yang dia baca, yang dia komentari, dan itu pasti dia lakukan. Betapa banyak aurat wanita yang kita lihat di medsos. Dan lama-lama kita terbiasa. Sementara lisan kita enggan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha untuk banyak istighfar karena dia sadar bahwasanya dosa setiap hari dia lakukan. Kalau dahulu orang berdosa, dia keluar dari rumahnya, maka dia akan banyak melakukan dosa. Jika dia menetap di rumahnya, maka dia terhindar dari banyak dosa. Namun di zaman sekarang berbeda. Seorang dalam rumah pun tidak bisa terhindar dari berbagai macam dosa. Selama dia bisa mengakses internet, dia bisa melihat apa yang dia lihat, maka dia tidak akan luput dari perbuatan dosa. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Ini menekankan kita untuk sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menekankan kita untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampunya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sungguhnya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib untuk kita syukuri. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah ketika seorang keluar dari jamban atau dari toilet kemudian dia berkata ghufranaka, ya Allah ampunanmu. Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Dan itu nikmat yang luar biasa. Seandainya kotoran tersebut tertahan dalam tubuhnya, maka akan menimbulkan banyak penyakit. Dan dia tahu, ya Allah, di antara sekian banyak kenikmatan adalah Engkau bersihkan tubuhku dari kotoran ini dan aku tidak mampu untuk mensyukurinya. Maka seorang berkata, ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat-sangat banyak. Kalau kita mau hitung tidak akan mampu untuk kita hitung. Yang ini semua menekankan kita untuk banyak beristighfar karena tidak ada di antara kita yang mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan sebagaimana yang seharusnya. Kemudian di antara hal yang membuat kita semakin ditekan untuk beristighfar karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan yang seharusnya. Siapa yang bisa salat dengan khusyuk yang luar biasa, yang sesuai dengan keagungan Rabbul Alamin? Tidak ada yang mampu.
Karenanya orang-orang salihin mereka mencontohkan kepada kita di penghujung ibadah mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kita setiap salat, selesai salat kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis salat, bukan habis bermaksiat, tapi habis salat. Kenapa? Ya Rabbku, aku tidak mampu untuk salat sebagaimana yang Engkau kehendaki ya Allah. Begitu aku bertakbir, pikiranku melayang kemana-mana. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lihatlah bagaimana orang-orang salihin setelah mereka salat malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dalam ayat yang lain, "Wal mustaghfirina bil ashar." Dan mereka beristighfar di waktu sahur. Siapa mereka ini? Ini orang-orang yang malamnya mereka salat malam, siangnya mereka bersedekah, berinfak. Malamnya mereka salat malam, mereka tutup salat malam mereka dengan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mereka tidak ujub, mereka tidak bangga dengan ibadah yang mereka lakukan. Mereka sadar bahwasanya ibadah yang mereka lakukan penuh dengan kekurangan. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang tatkala berhaji kemudian beranjak meninggalkan padang Arafah, Allah mengatakan wastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji, sudah mengorbankan uang, biaya, letih sampai ke padang Arafah, di bawah terik matahari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Dan seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala wastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung dakwah beliau, setelah beliau berdakwah selama 23 tahun, yang seluruh waktunya beliau perjuangkan untuk Allah. Tidaklah Nabi berdiri, tidaklah Nabi duduk, tidaklah bergerak, tidaklah berkata, tidaklah Nabi melakukan apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Jika telah datang pertolongan Allah, kemenangan Allah dari Allah Subhanahu wa taala dan kau melihat orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, yaitu dakwah Nabi berhasil. Namun apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan istighfarlah. Setelah turun ayat ini, Nabi SAW setiap rukuk dan sujud, yata'awwalul Quran, maka beliau berdoa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Beliau beristighfar tatkala rukuk dan beliau istighfar tatkala sujud. Jadi ini yang buat kita harus sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sering melakukan dosa. Kita tidak pandai bersyukur dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, lihatlah ibadah salat. Ibadah salat isinya istighfar. Isinya istighfar. Dari awal sampai akhir isinya istighfar. Bahkan seorang tatkala mengawali salat dengan doa istiftah, di antaranya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Itu salah satu bentuk dari istighfar kepada Allah. Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Istiftah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tadi kita sebutkan tatkala ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ruku istighfar. Tatkala sujud juga kita baca doa tersebut, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tatkala kita duduk di antara dua sujud, kita juga beristighfar, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, atau Rabbi ghfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita berdoa di penghujung salat, setelah kita bertasyahud, Nabi mengajarkan doa-doa, di antaranya doa-doa, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ya Allah ampuni aku. Ya. Jadi salat isinya istighfar. Setelah salat yang kita ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saking agungnya istighfar, sampai-sampai Nabi disuruh oleh Allah untuk beristighfar bagi kaum mukminin. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin.
Mohonkanlah ampunan untuk dirimu wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang beriman. Saking agungnya istighfar, ketika malaikat berdoa untuk kaum mukminin, apa yang mereka doakan untuk kaum mukminin? Mereka mohon istighfar buat kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang mereka mengangkat arsy dan yang berada di sekitar arsy, yang mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Karenanya jangan segan-segan agar kita membasahi lisan kita untuk istighfar. Apa susahnya kita berjalan sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa usahanya kita naik kendaraan sambil kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa usahanya kita nunggu antrian sambil kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sangat mudah. Daripada kita bengong waktu berjalan, sementara lisan kita tidak basah. Sungguh detik-detik yang kita lewati dengan tidak ada manfaat sama sekali. Oleh karenanya isi waktu kita untuk banyak berzikir, di antaranya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya istighfar mendatangkan banyak faedah di dunia maupun di akhirat. Ya, di antaranya seorang yang beristighfar akan dimudahkan segala urusannya. Karenanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma nazala bala illa bidzam wa la yurfa illa bitaubah." Ya, tidaklah datang bala, ya, musibah, bencana kecuali dengan gara-gara dosa, dan tidak diangkat kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Aku katakan kepada mereka, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sungguhnya Rabb kalian sangat mengampuni dosa-dosa kalian. Jika kalian beristighfar, yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat, yang berkah. Ya. Namun tatkala mereka tidak beristighfar, Allah turunkan hujan, tapi hujan azab. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta kalian, anak-anak kalian. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun, keberkahan. Allah akan alirkan sungai-sungai. Ya. Ini contoh bahwasanya istighfar mendatangkan manfaat, bahkan manfaat duniawi. Karena tidaklah seorang mengalami apapun, kesedihan, kegelisahan, ya, ketakutan, kekhawatiran, maka hendaknya dia beristighfar. Karena tidak mungkin menimpa dia hal tersebut kecuali karena dosa-dosanya. Maka segera dia membasahi lisannya dengan astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini kita baru berbicara manfaat istighfar di dunia. Bagaimana lagi istighfar di akhirat? Tentu akan mengangkat derajat seseorang dengan istighfar tersebut. Ya. Oleh karenanya ada seorang diangkat surganya, dia heran di akhirat. Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang diangkat derajatnya di surga. Dia mengatakan, "Anna li hadza, kok bisa saya derajatnya tinggi?" Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Karena anakmu selalu mohon ampunan buat engkau. Karena anakmu selalu mohon ampunan buat engkau. Karenanya dengan semakin terkikisnya dosa, semakin habisnya dosa, maka derajat seorang semakin tinggi di surga kelak. Mungkin orang-orang banyak masuk surga, tetapi bagaimana derajat mereka sesuai dengan hilangnya dosa dari mereka. Karenanya ketika di padang mahsyar tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi SAW. Semua nabi-nabi yang mulia menolak untuk memberi syafaat agar Allah datang memulai persidangan.
Orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka puji Nabi Adam alaihissalam. Anta abul bashar. Khalaqakallahu biyadaihi. Wa asjada laka malaikatahu. Ala tara ma nahnu fih. Wahai Adam, engkau nenek moyang manusia. Allah ciptakan kau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tashfa' lana inda rabbik? Tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lihat kondisi kami, matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran. Kata Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku murka pada hari ini. Belum pernah Allah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Sungguhnya aku telah dilarang mendekati suatu pohon dan aku melanggarnya. Kata Adam alaihissalam, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku, jiwaku juga butuh syafaat. Jangankan kalian, aku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka datang kepada Nabi Nuh, mereka muji Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Mereka kepada Nabi Musa tidak bisa. Nabi Isa tidak bisa. Sampai Nabi Muhammad SAW kemudian yang berani untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersih dari segala dosa. Dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang telah lalu dan akan datang. Jadilah Muhammad adalah orang yang paling tertinggi di surga. Kenapa dia tidak memiliki dosa sedikit pun? Karena sejauh mana kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu pula tingkatan kita di surga kelak. Oleh karena jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah malas untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir pagi petang adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun silakan beristighfar kepada Allah, terutama waktu-waktu spesial, di pagi hari, di petang hari, tatkala di waktu sahur, setelah seorang melaksanakan salat tahajud, dia duduk kemudian berkata astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabah wa tabi'in wa anna ma'akum wa anna ma'ahum bi karamika wa judika ya akramal akramin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salat.